Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua teman-teman yang sedang melihat video ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin. Ya, kali ini kita akan bahas berkaitan dengan diversi dan keadilan restoratif dalam hukum pidana anak. Ya, yang mana kenapa harus ada diversi dan keadilan restoratif dalam hukum pidana anak itu sendiri? Mengingat bahwasannya tingginya kasus pidana anak itu memang memerlukan pendekatan yang berbeda ya dari pendekatan yang biasanya atau yang dilakukan oleh para orang-orang dewasa ya. Inilah pentingnya. Jadi tingginya kasus tersebut itu melatar belakangi perlunya ada langkah lain atau solusi lain yang tidak mengharuskan anak itu untuk masuk ke ranah peradilan yang sebenarnya ya atau legislatif itu sendiri. Diversi dan keadilan restoratif ini juga hadir sebagai alternatif penyelesaian non litigasi. Tujuannya kita akan bahas berkaitan dengan diversi dan keadilan restoratif adalah pertama kita nanti berusaha untuk tujuannya adalah untuk memahami konsep dari diversi dan keadilan restoratif. Yang kedua nanti kita juga akan melihat beberapa dasar hukum dan tujuan filosofis di antara diversi dan keadilan restoratif itu sendiri ya. Dan kita masuk kepada pembahasan ya. Diversi itu sendiri kan memang sudah dijelaskan ya dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 yang mana berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Diversi ini disebut sebagai sebuah penggalian atau pengalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana karena memang pelakunya adalah anak-anak. Ini fokusnya ke situ. Diversi itu seperti itu. Jadi upaya pengalihan penyelesaian perkara anak yang harusnya dilakukan di pengadilan itu bisa dilakukan di luar pengadilan. Diversi ini juga diatur pada bab 2 ya, pasal 6 sampai 15 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dan untuk pedoman pelaksanaan ini ya, diversi itu sendiri tata caranya, terus koordinasi pelaksanaan diversi itu diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ini adalah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Nah, teman-teman bisa di download dan nanti saya share juga di Telegram grup ya terkaitan dengan pasal-pasal yang nanti ada dalam pembahasan kali ini biar nanti teman-teman juga bisa baca secara keseluruhan. Tujuan diversi ini dalam pasal 2 PPNRI nomor 65 tahun 2015 juga disebutkan bahwasannya pertama itu harus ya atau ingin mencapai perdamaian antar korban dan anak. Jadi yang damai tapi tanpa harus melakukan atau melaksanakan peradilan di dalam pengadilan. Kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Itu jelas karena tujuan diversi ya. Kemudian menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi diharapkannya seperti itu. Nanti memberi pelajaran kepada dia, anak yang melakukan kesalahan itu sendiri ya, pidana itu sendiri untuk itu tadi menyadarkan diri dia sih sebenarnya. Lebih utamanya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan filosofis dari diversi itu sendiri apa? Pertama itu untuk menghindari stigmatisasi, di mana memberikan kesempatan bagi keduanya, baik anaknya pada anak itu untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Jadi biar masyarakat itu tidak memandang itu pernah ini itu anak nakal ini itu. Nah itu kan memang kalau memang anak itu nakal kita beri pengertian biar tidak nakal. Jadi kita itulah bahasanya itu memang untuk mengurangi ya stigma-stigma negatif berkaitan dengan anak itu sendiri. Ketika anak-anak itu memang
diberikan kesempatan, oke, dia salah, tapi dia bisa diberi kesempatan untuk berubah, no problem kan. Nah, disitulah tujuan dari salah satu dari diversi itu sendiri. Kemudian ada pengembangan karakter anak, yang mana mengutamakan pendidikan daripada penghukuman. Jelas, tidak bisa disamakan yang namanya anak-anak dengan orang-orang dewasa ya. Anak-anak itu memang kadang-kadang memang dia nggak sengaja atau memang ya namanya anak ya, main-main juga tanpa sengaja malah justru melakukan pidana karena tidak tahu. Nah itu sendiri makanya lebih ke pendidikan, tidak memberikan sanksi tapi mendidik ya. Pemulihan sosial, mendorong partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat itu sendiri. Jadi biar masyarakat juga tahu bahwasanya itu ada solusi selain ranah pengadilan itu kita juga bisa menyelesaikannya baik-baik dulu di ranah masyarakat tanpa harus ke pengadilan itu sendiri ya. Prosesnya gimana Ibu ya? Proses diversi itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama itu proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah. Jelas, diversi itu dilakukan melalui musyawarah yang mana melibatkan anak dan orang tua ya atau walinya. Jadi kalau memang tidak ada orang tua, bisalah mewalikan semisal adiknya, budenya, atau pakliknya, atau mbahnya gitu kan, itu bisa. Korban atau anak korban dan atau orang tua walinya. Jadi pembimbing kemasyarakatan juga bisa dan bekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kadang juga ada tipe orang tua yang tidak berani ngomong, ada tipe orang tua yang tidak berani untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang punya power ya, seperti tadi pekerja profesional, lembaga kemasyarakatan itu kan seperti itu. Jadi memasrahkan mereka kepada pembimbing kemasyarakatan, Pak RT, Pak RW dan sebagainya. Ya, proses diversi ini wajib memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama itu disebut dalam pasal 6 bahwasannya mementingkan kepentingan korban. Kepentingan korban itu adalah masih kecil, jadi dia butuh perlindungan, butuh tadi yang disebutin di awal ya, berkaitan dengan anak ini itu lebih perlu untuk dididik, bukan untuk diberi sanksi seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian kesejahteraan dan tanggung jawab anak ya. Kemudian ada penghindaran stigma negatif tadi yang sebutin, ada penghindaran pembalasan. Jadi jangan serta-merta disamakan dengan anak yang muda dewasa. Ini dia sudah melakukan kesalahan, ya dia harus juga membalas dengan apa yang telah dia lakukan. Itu tidak bisa seperti itu karena masih di bawah umur 12 tahun. Dan ada juga keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum ya. Dari musyawarah ya, musyawarah ini kan merupakan yang harus dilakukan dalam proses diversi, di mana dijelaskan juga dalam pasal 15 bahwasanya proses diversi itu dilakukan dalam jangka paling lama itu 30 hari, 1 bulan ya, terhitung sejak di tanggal dimulai diversi. Nah, proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah diversi yang tadi melibatkan penyidik, orang tua, atau kuasanya, ya, atau memang pembimbing kemasyarakatan, pendamping, guru juga bisa, ya, atau tokoh masyarakat, pemberi bantuan hukum, dan lain sebagainya. Ini ada waktunya, jangka waktu 30 hari, ya, diversi itu. Jadi prosesnya lumayan lah, dan biasanya kalau musyawarah itu biasanya ada sepakat dan tidak sepakat, sama dengan halnya diversi. Diversi ini juga nanti bentuknya ada yang mencapai kesepakatan dan ada yang tidak mencapai kesepakatan ya. Jadi kalau memang mencapai kesepakatan berarti nanti musyawarah tersebut itu kemudian dibuatkan surat ya. Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh tadi yang disebutkan, ada anak, orang tuanya, korbannya, atau hakim, atau yang mewakili, atau ke masyarakat, atau gurunya, atau dan lain sebagainya, atau hakimnya dan sebagainya. Dan nanti seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Jadi selesai sudah kalau semisal diversi sudah sepakat tanpa harus diselesaikan di muka pengadilan. Tapi bagaimana kalau tidak mencapai kesepakatan ya? Kalau tidak mencapai kesepakatan, maka dalam hal proses ini tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa diteruskan diversinya kalau udah mentok tidak sepakat. Mau gimana lagi? Akhirnya ya perkara anak yang tidak mencapai kesepakatan tersebut ini
bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Ini biasanya memang ada beberapa orang atau beberapa lingkungan atau beberapa itu tadi ada kepentingan sendiri biasanya, ada baik dari kuasa hukumnya atau dari orang tuanya, padahal anak itu membutuhkan yang namanya pemulihan, perlindungan atau pendidikan saja, bukan malah justru diambil keuntungan dari kasus anak tersebut ya. Padahal hal-hal ini kayak semisal pidana yang ringan itu memang kan bisa disediakan diversi, tidak untuk pidana-pidana yang berat itu sendiri ya, seperti itu. Nah, bentuknya apa ketika memang sudah sepakat ya? Hasil kesepakatan diversi ini dapat berbentuk yang pertama perdamaian dengan orang tua tanpa dan atau tanpa ganti kerugian. Jadi ya wis damai, ya udah Mas, saya maafkan, semoga gitu kan. Anak-anak kita bisa anak kami bisa ini dan sebagainya, semua anak Bapak bisa mengambil pelajaran dan sebagainya. Itu satu, bisa bentuknya seperti itu, selesai sudah ya. Tapi juga ada penyerahan kembali kepada orang tua, diserahkan kembali biar anaknya dididik secara benar. Ada keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS saling selama 3 bulan. Itu juga mendidik banget ini ya. Dan pelayanan masyarakat itu seperti itu. Ini bentuk dari kesepakatan diversi itu sendiri. Kita masuk kepada ini ya, restoratif justice atau keadilan restoratif, di mana di sini didefinisikan dalam Perma nomor 1 tahun 2024 ya, sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak bagi korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa atau anak, dan atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Ini ya, fokusnya di situ, bukan hanya pembalasan tapi juga mengupayakan pemulihan. Atau biasanya kan ada anak yang trauma ya, berkaitan dengan apa yang telah dia lakukan tapi dia trauma ya. Ini keadilan restoratif ya, yang mana ini adalah ya berdampingan dengan diversi itu sendiri. Ya, kemudian dasar hukumnya ya, kita perlu mengetahui bahwasanya dasar hukum yang digunakan untuk melakukan diversi ya, kita ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 5 disebutkan bahwasanya sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan keadilan restoratif dan diversi ya. Ada juga Konvensi Hak Anak ya, itu juga menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum ya. Ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan diversi di pengadilan. Dan yang terakhir banget itu berkaitan dengan PPRI atau Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Ini nanti Ibu share undang-undang yang ada di Telegram ya, biar kalian juga baca secara keseluruhan. Tujuan filosofisnya ya, tujuan filosofis dari keadilan restoratif itu apa sih sebenarnya? Satu ya, dimana tujuannya adalah pemulihan kerugian. Jadi memastikan korban itu mendapatkan kompensasi dan pemulihan. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh adanya keadilan restoratif. Ada juga pertanggungjawaban pelaku, yang mana pelaku memahami dan dampak tindakannya dan berupaya memperbaikinya. Ya tadi salah satunya. Jadi diberi pemahaman kepada pelaku, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu perlu membayarnya atau kamu perlu memperbaikinya dengan cara membersihkan toilet di sekolah selama berapa hari dan lain sebagainya. Kemudian ada memperkuat hubungan sosial, membangun kembali kepercayaan dan harmoni dalam masyarakat. Ini tentu karena memang butuh sinergi antara masyarakat untuk menyelesaikan hal ini atau pidana anak ini melalui keadilan restoratif itu sendiri. Nah, contoh kasus nih ya, contoh kasus yang memang kita bisa ambil dari ini ya, hal kecil yang tidak serta-merta kita harus membawanya ke ranah pengadilan ya. Jadi kasusnya itu seorang anak melakukan pencurian kecil di lingkungan sekolah ya. Masa iya cuma mencuri pulpen, mencuri
buku ya, kita tanpa tahu alasannya kenapa dia mencuri atau jangan-jangan dia memang nggak punya, orang tua nggak ngasih duit dan sebagainya gitu ya, kita serta-merta terus kemudian membawa dia untuk diadili di pengadilan, wah, dan dia masih anak-anak, itu kan malah justru nggak adil gitu ya. Nah, disinilah proses diversi akan diberlakukan, di mana nanti kita panggil anak tersebut ya, korbannya dan orang tuanya juga, kemudian nanti diupayakan pelaku itu minta maaf dan melakukan restitusi berupa kerja sosial. Semisal tadi mau mencuri pulpen atau mencuri buku atau mencuri uang gitu kan, dan yang cuma sedikit itu bisa diselesaikan di sekolahan dengan guru BK, orang tua, dan anak korban itu sendiri atau kepala sekolah itu sendiri. Yang intinya nanti memusyawarahkan biar anak ini tidak mengulanginya lagi seperti itu, dan hasilnya terselesaikan kan konflik tersebut, jadi tidak harus melalui peradilan formal, tapi kita bisa non litigasi itu sendiri seperti itu. Ini contoh kasusnya. Kesimpulan ya, diversi dan keadilan restoratif adalah pendekatan inovatif dalam hukum pidana anak, jelas ya, karena lebih mengutamakan beberapa hal yang tadi udah kita jelaskan. Kemudian menekankan pada pemulihan, pendidikan, dan rehabilitasi, yang mana tidak mengutamakan pada balas dendam ya. Yang terakhir, pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk sama-sama memberikan pembelajaran kepada anak itu sendiri ya, biar tidak serta-merta dikit-dikit dimasukkan ke ranah pengadilan. Begitu ya penjelasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.